Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Terima kasih atas undangannya pada saya, pada para pejuang dakwah di dunia, khususnya di Masjid Al-Muqtasidin. Semoga Allah kami akan pertolongan terbaik dan keberkahan. Amin. Perkenalkan, saya seorang psikolog. Saya ditugaskan untuk menjadi psikolog oleh Allah karena bersumpah sebagai psikolog itu kepada Allah sejak tahun 2000. Jadi tahun ini saya insya Allah genap 23 tahun Masehi bertugas sebagai psikolog. Mungkin karena itu topiknya dibuat seperti bahasa psikolog ya. Lalu siapa yang mau menerimaku? Saya itu bingung maksudnya apa. Jadi kalimat itu kalimat yang saya bingung. Tetapi sering saya dapatkan di waktu konsultasi, ada mahasiswa atau manusia atau orang dewasa konsultasi kepada saya. Ini bisa dialami oleh orang-orang yang konsultasi, konteksnya adalah, mohon maaf, namanya depresi, begitu ya. Yang kedua namanya mengalami frustrasi, istilahnya. Tapi kalau saya menggunakan istilah-istilah itu, langsung tiba-tiba energi kalian jadi mengingat depresi dan frustrasi. Itu sangat tidak nyaman untuk pejuang-pejuang kemanusiaan ini. Jadi mendingan kita akan memulai. Saya mohon maaf kalau tadi panitia memberitahu saya, Bapak nanti silakan mengantarkan sekitar setengah jam, kemudian tanya jawab. Saya kira saya akan balik. Saya akan memulai dengan mendengarkan hadirin ingin cerita apa. Itu tugas psikolog begitu, mendengarkan, kemudian kita akan bahas dari ilmu psikologi. Dan kebetulan karena saya sebagai psikolog yang bertugas di Universitas Islam Indonesia, akan saya usahakan membantu Anda mengantarkan kepada perjumpaan dengan Allah melalui ilmu psikologi Islam. Baik, saya ingin bertanya lebih dahulu, siapa yang memutuskan judul ini? Mohon dijawab. Mohon dijawab. Apakah ada permintaan dari peserta? Kami. Mikrofon dan kamera bisakah digeser ke sebelah saya? Maksudnya apa? Ya, atau ada apa? Ya, silakan. Pakai mikrofon mungkin biar masuk ke, ini masuk ke rekaman kan ya? Oh ya. Atau pakai mikrofon ini? Saya cek ini dulu, Pak. Ya, ada sejarah apa? Oh, gitu ya. Itu filenya kami buat dalam format e-docs, Pak, tentang inti pembahasannya. Biar saya cek dulu, Pak. Ini ada, Pak. Oh iya ya. Jadi format e-doc. Oke, format e-doc itu formatnya. Sebenarnya isinya apa? Sebentar, Pak. Saya lupa, Pak. Baik. Atau siapa yang merasa terwakili dengan judul ini? Angkat jari, mungkin bisa membantu panitia. Saya merasa terwakili dengan judul ini. Jangan-jangan ini tidak mewakili kalian. Kalian merasa terwakili nggak dengan judul itu? Lalu siapa yang mau menerimaku? Merasa terwakili nggak? Betul ya, judulnya lalu siapa yang mau menerimaku, gitu kan? Kalian ada yang terasa terwakili? Nggak ada yang angkat jari ya, Mas? Berarti nggak terwakili ini. Atau terwakili tapi nggak enak untuk berbicara. Ini biasanya dialami oleh orang yang ditolak ya. Oh ya. Ada yang merasa pernah ditolak? Mungkin masuk perguruan tinggi ya. Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan, Mas. Sebenarnya ada dalam tor, Pak, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami dari tanggung jawab kajian sore spesial Ramadan waktu itu berdiskusi untuk menentukan judul dan tema. Temanya itu tentang mental health. Oh, mental health. Oke. Terus saya memutuskan judulnya lalu siapa yang mau menerimaku, dengan inti pembahasannya itu apa itu tentang pengertian apa itu depresi,
Oh. jenis-jenis depresi, Oh. dan penanganan jika seseorang feels atau merasakan depresi. Oh. Adanya kajian yang psikologi CS ini sebenarnya ada 3 Pak, kemarin, hari ini sama besok. Oke. Itu temanya khusus psikologi karena berangkat dari ada teman kami yang pernah diskusi dengan dosen di fakultas ini. Ya. Cerita bahwasanya ada beberapa mahasiswa yang terkena mungkin gangguan mental, cuman nggak diketahui apa gangguannya, Pak. Kebanyakan mereka susah bergaul. Ya. Terus tapi di sisi lain ternyata mereka tuh bukan hanya susah bergaul, ada pemikiran tersendiri di benak mereka yang membuat mereka sering mungkin merasa kesepian gitu, Pak. Ya. Kesepian tetapi di dunia maya tidak, ya. Bisa Ya. ada juga gitu. Ya, oke. Terima kasih. Depresi disebabkan oleh kehilangan objek yang dicintai atau the loss of love object. Itu saya pelajari pada waktu saya belajar di rumah sakit jiwa. Jadi saya pernah tinggal di rumah sakit jiwa 2 bulan. Dikira pasien, tapi ternyata saya ditugasi untuk mendampingi pasien. Meskipun pasca keluar dari rumah sakit jiwa saya ketularan. Jadi yang menular nggak cuma COVID, tetapi depresi itu menular. Jadi kalau kalian punya sahabat yang sedang depresi, mirip dengan kesurupan. Jadi kalau kalian berteman dengan teman yang sedang depresi itu, tanpa sadar kalian terus jadi ikut memikirkan kok bisa awalnya begitu, lama-lama mengalami sendiri. Jadi mirip dengan penularan penyakit yang lain. Senyum itu menular. Kemudian lawannya senyum apa? Lawannya senyum. Cemberut itu menular. Semangat itu menular. Lawannya depresi juga menular. Jadi tidak hanya penyakit fisik yang menular, yang psikis pun menular. Karena itu Nabi bersabda, senyumlah, ya kan? Karena senyum itu sedekah, supaya bisa menularkan energi yang positif. Lawannya cemberut, jangan ditularkan. Gitu ya. Baik. Kehilangan objek yang dicintai. Nah, yang dicintai itu apa? Kalau manusia itu mencintai Tuhan, kehilangan kepercayaan pada Tuhan itu bisa menyebabkan depresi. Kalau mencintai agama, ini yang menakutkan dulu ya. Kehilangan kepercayaan pada agama bisa menyebabkan depresi, terus jadi tidak percaya pada agama. Yang paling sering adalah dimulai dari kehidupannya dulu. Kalau manusia itu kehilangan kedua orang tua yang dicintainya, itu paling dekat untuk membuat langsung depresi. Kehilangan itu sekarang kalau tidak hanya kehilangan karena meninggal ya, tetapi juga kehilangan peran. Saya masih punya orang tua yang hidup, ayah yang masih hidup dan sehat secara fisik, ibu yang masih hidup dan secara fisik, tetapi secara mental tadi ya, secara mental banyak sakitnya karena lebih banyak cemberut daripada tersenyum. Jadi jangan cemberut ya, karena cemberut itu bisa menyebabkan sakit mental. Ditambah sudah sakit mental, ditambah sakit spiritual. Tidak percaya Tuhan itu sakit spiritual. Sudah sukanya negative thinking itu sakit mental. Sehat mental itu positive thinking. Kalau sakit mental berarti negative thinking. Jadi kalau dalam sehari Anda lebih banyak negative thinking atau positive thinking. Kalau banyak negative thinking berarti sakit mental. Itu bisa disebabkan oleh depresi, sekaligus bisa menyebabkan depresi. Dalam bahasa mudanya bisa karena ketularan depresi sehingga negative thinking, bisa juga menularkan depresi menyebabkan negative thinking. Urutan berikutnya setelah negative thinking adalah negative feeling, merasakan hal-hal yang negatif. Nah, lalu siapa yang mau menerima saya, itu sudah sampai tahapan negative feeling. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian dampak setelah ini ngapain Pak? Ya, negative imaging, membayangkan yang negatif-negatif. Misalnya, mohon maaf, suicide. Itu sudah sampai ke negative imaging. Tahapan lebih dalam lagi. Akhirnya, setelah imagingnya sering,
ditambah bisikan-bisikan dari dalam diri maupun luar diri, maka kemudian dilaksanakanlah itu menjadi suicide. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira tahapannya begitu ya. Kalau teman-teman sudah sampai lalu siapa yang menerima saya, itu memang segera butuh teman, tapi cari teman yang banyak senyumnya. Yang kalau cari ahli yang banyak memberi dukungan positif. Tadi kehilangan orang tua itu yang sering terasa adalah bukan karena orang tuanya wafat, karena kalau orang tuanya wafat malah sudah jelas wafat, tinggal didoakan gitu toh. Tapi yang masih hidup cuma perannya menjadi lemah. Di antara sekian banyak yang lemah adalah peran ayah. Halo, saya melihat banyak laki-laki ini kan. Kalian akan jadi ayah. Please, hari ini dan seterusnya yang pertama perlu kalian maafkan adalah ayah kalian. Ada anak saya enggak ya? Anak saya seusia kalian yang nomor 1, kuliah semester ke-6, masuk ke semester ke-6 ini ya. Angkatan 2000, angkatan yang masuk kuliahnya tidak ke kampus tapi ke Zoom ya kan. Sama dengan kalian diantaranya ya. Kalau anak saya sekarang melihat saya atau melihat rekaman saya ini, saya harus mengatakan saya minta maaf nak. Saya beberapa kali minta maaf pada anak saya karena saya menyadari kemungkinan peran saya juga masalah, padahal saya psikolog. Oke, kalau itu gini aja ya, saya mewakili ayah kalian. Gitu aja ya. Pada para akhwat juga saya mewakili ayah kalian, maafkanlah kami semua. Betul, saya harus mengatakan begitu, maafkanlah kami semua ya. Lalu siapa yang mau menerima maaf kami kalau kalian tidak mau? Mulai depresi tadi kan. belum sampai ke sana. Jadi maafkanlah kami semua. Kalian akan jauh lebih lapang kalau pertama berkenan memaafkan ayah kalian. Oke? Bisa? Lalu siapa yang mau menerima saya itu tidak harus selalu meminta untuk orang lain menerima. Tapi pertama ternyata solusinya adalah maafkanlah siapa? Ayah kalian. Mari kita maafkan ayah kita semuanya. Ayah saya nggak salah Pak, maafkan saja meskipun kalian mengatakan nggak salah. Tapi siapa tahu sudah selalu banyak dipendam. Yang kedua baru maafkanlah ibu kalian, ibu kandung. Umumnya kalau ibu kandung jarang yang membuat kalian sakit hati, ya toh? Umumnya. Tapi kalaupun ada, maafkanlah ibu kalian. Yang ketiga, maafkanlah siapa? Bukan saudara. Yang ketiga, maafkanlah guru dan dosen kalian. Karena itu juga menyebabkan, lalu siapa yang mau menerima saya itu? Jadi mungkin dalam kehidupan kalian pernah dibully, dan ternyata terakhir saya berinteraksi dengan para siswa itu, sejarah dibully itu ternyata tidak harus oleh teman-teman. Beberapa di antaranya dibully oleh guru SD-nya. Kalau guru TK jarang membuli ya kan. Tapi yang mulai membuli itu guru SD. Anak saya ingat itu pernah dibully oleh guru SMA-nya. Heran saya. Guru SMA membuli dan tidak menyadari bahwa itu membuli. Tapi karena saya psikolog, saya tahu gurunya membulinya. Akhirnya saya mengatakan, Bapak minta maaf karena membuatmu harus dibully. Sesimpel apa sih yang menyebabkan anak saya itu SMA, kemudian teman-temannya naik motor semua. Jangankan SMA, sekarang SMP sudah banyak naik motor ya. Tinggalnya di Jogja, sekolahnya di Jogja, tidak kos dari rumah, dan 10 km. Maka umumnya dibelikan motor. Tapi saya pertama kali diberi masuk sekolah itu, diberitahu kepala sekolahnya, untuk yang belum memiliki SIM mohon untuk mematuhi peraturan. Saya mematuhi peraturan. Karena belum punya SIM, saya melarang dia naik motor. Saya antar jemput setiap hari karena saya orang tuanya, naik motor. Kemudian kalau nggak bisa, karena nggak sempat, dia naik Gojek. Kemudian suatu hari gurunya menanyakan, siapa laki-laki di sini yang belum bisa naik motor? Anak saya angkat jari. Terus dia ngomong, laki-laki kok nggak bisa naik motor? Bingung anak saya. Disampaikan ke ibunya. Saya dengar. Oh, saya daripada menyalahkan saat itu, mendingan saya ceritakan saat ini aja ke kalian ya. Itu contoh pembulian dari guru. Anak yang patuh merasa menjadi tidak diterima karena kepatuhannya malah disalahkan oleh guru sebagai orang jantan, nggak maco. Padahal memang belum boleh naik motor kalau belum punya SIM.
Itu contoh saja. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, ya kan? Karena itu maafkanlah. Kalau kalian pernah dibully oleh guru seperti itu, maafkanlah. Jadi pahami? Kalau dosen kalian, termasuk saya ya, saya terus dosen di kelas menganggap gini aja nggak bisa, atau menjawab pertanyaan kalian kayaknya dengan nada meremehkan atau pokoknya yang nggak nyaman. Saya juga mau menyatakan pada tolong semua mahasiswa saya yang pernah saya ajar, kemungkinan besar saya juga pernah membuli kalian, karena itu maafkanlah saya. Oke, maafkanlah dosen kalian ya, guru kalian, guru ngaji kalian. Kemudian baru memang maafkan teman atau saudara yang pernah membuat kalian tidak nyaman. Tadi ada yang sempat ramai ketika lalu siapa yang bisa menerima, karena kalian mencintai seseorang tetapi dia mencintai orang lain, gitu kan? Jeru, gitu kan? Jeru, gitu kan? Istilahnya jeru ya. Atas apa? Denny Caknan ya. Jeru, toh, itu namanya. Dalam, ya maafkanlah dia. Kata ustaz saya kepada kami para santrinya dulu di Budi Mulia, santri Budi Mulia itu kami salah satunya laki-laki. Kalian laki-laki bisa ke Budi Mulia jadi santri. Mengatakan santri kalian itu gampang-gampang susah, gampang ditolak akhwat, susah mencari akhwat. Kami merasa dibully lagi, dan kemudian kayaknya benar juga, tapi lalu siapa yang mau menerima kami, Pak Ustadz? Ya Allah. Nah, yang menarik adalah jawabannya Allah. Allah senantiasa menerima. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah. Biasanya dibaca di akhir Ramadan atau awal bulan Syawal. Meskipun ini belum akhir, tidak apa-apa saya bacakan ya. Ayo bergegaslah kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan apa? Ya Allah, saya ingin kembali ke jalanmu. Namanya wa atubu ilai. Ketemu sama Allah, minta sama Allah, minta diterima oleh Allah. Allah pasti menerima. Sabda Nabi, kalau kita mau ketemu Allah baru berpikir, Allah sudah menerima langsung. Kalau kita keinginannya baru sejengkal, Allah menerima sedepak. Kalau kita sedepak itu satu tangan gini ya, apa gini? Sehasta dengan sehasta. Kalau kemudian Allah menerima 2 kali lipatnya sedepak. Kalau kita ingin diterima Allah dengan berjalan, Allah menyambut kita dengan berlari. Ya Allah itu senantiasa menerima kita. Tapi saya sedang tidak merasa diterima oleh Allah, Pak, karena keinginan-keinginan saya tidak pernah dipenuhi. Contohnya tadi saya ingin dicintai oleh dia, dia mencintai orang lain. Padahal kan saya sudah berdoa kepadamu. Allah lebih tahu yang lebih baik untukmu, tapi kamu belum tahu. Oke. Saya ngomongnya jadi panjang ini. Dah sampai di sini. Jadi cara yang pertama untuk bisa mengatasi negative thinking, kemudian menuju ke negative feeling sampai mengatakan lalu siapa yang menerima saya adalah maafkanlah siapa? Ayah. Yang kedua maafkanlah ibu. Yang ketiga maafkanlah para guru, ustadz, dosen, ustazah dan seterusnya yang membuat kalian gak nyaman. Yang keempat maafkanlah saudara atau teman-teman yang membuat kalian tidak nyaman. Yang kelima ya orang lain lagi perlu dimaafkan. Akhirnya semua orang perlu dimaafkan, maka kalian akan tiba-tiba depresi itu hilang sendiri. Tidak ada obatnya, kata psikiater yang mengajari saya. Saya dulu diajari psikolog dan psikiater. Yang mengatakan the loss of object itu seorang psikiater, dokter spesialis kesehatan jiwa. Tidak ada obatnya depresi itu kecuali waktu, kata beliau itu. Itu teorinya begitu. Jadi waktulah yang akan menyembuhkan. Nah, supaya waktu bisa lebih cepat adalah ditambahi yang barusan saya beritahu, maafkanlah. Wasari'u ila maghfirah, bersegera pada ampunan Allah. Bagaimana supaya Allah mengampuni? Kita memaafkan. Jadi pahami? Kita maafkan, nanti Allah akan mengampuni kita. Karena mengampuni kita maka menjadi lebih mudah. Kalau kita sudah merasa diampuni Allah, itu sudah memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, wasari ila maghfirati jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan memberikan kalian surga yang seluas langit dan bumi, sudah bisa kalian rasakan pada waktu hidup di bumi, karena sangat luas surga itu. Jadi kalau kita sudah bisa memaafkan, kemudian kita nyerahkan pada Allah, kemudian Allah akan berikan pemaafan. Wujud dari pemaafan dari Allah, ampunan dari Allah adalah
di dunia ini kita merasa lega atau plong. Untuk bisa mengalami itu praktekkan saja. Coba maafkanlah bapak kalian, maafkanlah ibu kalian, maafkanlah dosen kalian, guru kalian, maafkanlah teman-teman. Ya Allah, saya maafkan mereka semua. Tolong ampunilah saya. Saya ingin kembali di jalan. Tiba-tiba Allah yang akan berikan rasa aman itu. Kalau belum bisa, nanti temui saya. Saya ajari lagi istighfar berapa kali Pak. Ya, semakin sering semakin baik. Kemudian akan merasakan surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa, yang berpuasa ini selalu akan menjadi bertakwa, gitu ya. Nah, caranya adalah memang selain memaafkan itu berinfak. Tadi saya lihat yang berinfak ya, keliling ya. Nah, berinfak. Kalau nggak ada yang uang yang diinfakkan, infaklah dengan senyuman, ya toh? Infaklah dengan doa yang baik, infaklah dengan membantu takmir muqtasidin. Yang kedua tadi, maafkan orang lain, tahanlah marah, maaf, wal kadhiminal ghaidz, tahanlah marah, jangan marah seperti yang Ramadan ini, dia maafkanlah. Oke, sampai di situ dulu aja. Saya kira pengantarnya sudah cukup ya, udah lama ini. Ya, 16:44. Sekarang saatnya kita mendengarkan siapa yang tidak mau menerimaku itu dalam konteks kalian itu seperti apa. Waktunya kita cerita. Jadi saatnya saya mendengar cerita dari kalian. Boleh curhat, nanti saya beritahu caranya Allah menjawab. Wah, kalian pengen tahu caranya Allah menjawab dong? Ya, tapi sebelum saya beritahu, kalian harus memberitahu saya dulu. Kalian merasakan apa? Oke, kita mulai, satu wakil ikhwan, satu wakil akhwat. Panitia aja yang menunjuk. Silakan Mas. Ikhwan, ada wakilnya yang mau cerita? Ikhwan, apakah ada yang ingin menjadi volunteer untuk mau bercerita terkait dengan pengalamannya? Atau mungkin akan saya tunjuk secara acara? Ya, boleh. Cerita apa saja, santai aja. Yang akhwat siap-siap satu ya. Akhwat boleh bicara di depan forum nggak sih Mas? Nggak boleh. Di sana aja. Ada mikrofon di sana nggak? Nggak ada. Oh ya, akhwat boleh cerita dengan kertas atau bertanya dengan kertas. Untuk akhwat dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui kotak pertanyaan yang telah disediakan. Kemudian untuk jemaah ikhwan akan saya tunjuk secara acak kepada mas-mas yang ada di pojok belakang yang pakai masker warna putih. Wah, ya, masker ini. Masker putih banyak ya. Mikrofonnya sampai ke sana enggak? Maju Mas, maju. Terpilih ini dapat door prize apa ya? Saya lupa tadi nggak bawa door prize. Untuk mas yang ada di belakang. Ke depan Mas, cerita Mas. Ya, silakan. Berikan tepuk tangan dulu. Tidak harus bercerita, bertanya juga boleh. Pertanyaannya itu boleh apa saja. Ya, apa saja boleh. Saya pengen mendengarkan dari versi kalian. Jangan-jangan saya ngomong ini tadi nggak nyambung dengan kalian. Baik, silakan. Mas siapa nama Mas? Mas Abi. Ari. Abi. Ya. Abi, ayah ya. Dari mana asalnya? Saya dari Lombok. Lombok ya. Apa jurusannya? Saya jurusan akuntansi. Akuntansi angkatan 19. Hampir selesai ya. Amin ya Allah. Nah ini lalu siapa yang mau menerima saya, menerima ide tes skripsinya ya? Dosen pembimbing. Ya silakan Mas. Ada Abi. Ustaz izin bertanya. Ya. Ini kan judulnya lalu siapa yang mau menerimaku? Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana cara kita menerima orang yang ingin masuk ke kehidupan kita? Jadi kamu pernah dikirimi WA? Pernah ya? Seperti Nabi Muhammad dikirimi pesan dari Ibu Khadijah. Begitu kan? Ah ya. Alhamdulillah.
Ini nggak ditolak tapi malah ditawar ya. Bagaimana cara kita untuk menerima orang yang meminta kita? Orang yang mungkin masuk ke kehidupan kita gitu. Oh, masuk ke kehidupan kita lebih Mungkin intens. Sebagai teman atau mungkin Oh ya. Ingin lebih lanjut ya. Ya, ini kalau seperti ini berarti saya harus saya menduga atau saya harus menduga ya, tingkah lakumu banyak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak gini sampai dia dalam tanda petik dilamar oleh akhwat, maka tingkah laku sebelumnya pasti sudah berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Jujur. Di Nabi Muhammad SAW seusia kalian itu sangat jujur. Kejujuran itu mengesankan akhwat. Keren kan? Berapa akhwat Mas Abi yang ingin masuk dalam kehidupanmu? Berapa? Lebih dari 3? Kan ini sharing, mungkin ini bisa jadi pengalaman masa lalu. Oh, bukan yang saat ini. Ya. Oke, baik, saya mencoba memahaminya. Jadi saat Nabi Muhammad SAW itu dilamar atau akan dilamar oleh Ibu Khadijah melalui siapa itu? Kan lewat orang kan, nggak langsung toh. Kalau sekarang ya bisa lewat surat. Oh, surat nggak ada. Lewat apa itu? Email, lewat sosmed, lewat chat ya. Cara kita menerimanya yaitu bertingkah laku wajar. Yang pertama positive thinking. Sama ya, prinsipnya pertama kalau ada orang mau masuk ke dalam kehidupan kita, positive thinking. Memang perlu diwaspadai ketika ada kalian laki-laki, ada akhwat atau perempuan sebaya atau adik kelas, kadang-kadang juga kakak kelas gitu ya, baik SMA, SMP, SD, sama aja sebenarnya sampai kuliah ini, kemudian menghubungi kita lebih intens daripada teman-teman yang lain, ditambah memberi hadiah. Jadi biasanya perhatian itu diwujudkan kalau perempuan pada laki-laki memberikan hadiah. Siapa yang pernah dapat hadiah dari perempuan? Menerima hadiah atau ada akhwat memberikan hadiah pada ikhwan, itu adalah salah tanda perhatian yang lebih dari akhwat. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya memperhatikanmu, tidak hanya menerima, bahkan saya memperhatikanmu gitu ya. Kalau kalian sampai laki-laki mendapatkan hadiah dan hadiahnya itu spesial, misalnya yang lain nggak beri hadiah tapi dia beri hadiah, dan intensitasnya tidak hanya sekali, mungkin 2 kali 3 kali. Kalau sekali mungkin masih biasa, tapi kalau 2 kali 3 kali berarti itu tanda-tanda bahwa dia memperhatikan kalian lebih, ingin masuk dalam kehidupan kalian lebih. Harus diperhatikan ya kalau kalian dapat hadiah agak sering ya. Terus siapa kan Pak? Dicek dia itu siapa. Maksudnya siapa itu? Who is she? Kan kalian bisa melacak ininya, sosmednya. Dia itu siapa, ketemunya siapa, keluarganya mana gitu Mas. Pertama kayak kalau kami psikolog itu sedang mau nyeleksi orang itu loh. Background check. Ya betul, dicek backgroundnya. Kalau ternyata backgroundnya akhlaknya baik, orangnya muslimah yang baik, aktivis dan seterusnya, dan kayaknya cocok, lanjut aja saran saya. Lanjut aja. Tapi kalau dia ternyata akhlaknya ternyata di sana kalian tidak cocok, saran saya, kalau kalian tidak bisa menerima dia apa adanya, ucapkan terima kasih dan kemudian mohon maaf. Tambahin mohon maaf ya. Kemudian sampaikan bahwa tidak nyaman menerima hadiah yang sering. Kalau misalnya kalian nggak cocok, tapi kalau kalian cocok ya diterima saja, wong itu cocok kan. Siapa tahu jodoh kan. Ya diterima saja. Itu caranya ya Mas. Kalau lebih dari 1 Pak, lebih dari 1 enggak, ya disyukuri saja. Toh kalian dapat pesan dari orang tua adalah sebelum lulus jangan menikah dulu toh. Kalau belum menikah ya saran saya terima saja semua orang itu dengan porsi yang sama, enggak usah membuat satu lebih istimewa. Wah, berarti PHP dia Pak, playboy. Tapi nggak boleh pacaran, siapa suruh pacaran gitu kan? Jadi sebaiknya tidak pacaran. Apa sih pacarannya nggak boleh? Itu berduaan.
Yang tolong jangan dilakukan berduaan ya Mas. Kalau dia ngajak berduaan jangan diikuti. Sebaliknya juga ini hal yang sama untuk akhwat ya. Kalau ada laki-laki kok mengirimi kalian pesan yang lebih intens, kalau laki-laki biasanya nggak hadiah ya, pesan ya, perhatian, udah makan belum dan seterusnya itu sudah perhatiannya sudah perlu diwaspadai. Selama dia soleh, kata kuncinya adalah cek tadi apa tadi namamu istilahnya apa? Istilah cek apa tadi? Background check, lakukan track record, background check. Kalau cocok ya udah teruskan saja. Kalau nggak cocok ya gimana caranya kalian supaya nggak menyakiti tapi tidak perlu dibalas intens. Kalau pengen caranya agak tenang adalah kalau dia ngasih apa kita balas ngasih apa di waktu. Misalnya dia ulang tahun ngasih ke kita pasti ulang tahun gantian kita ngasih dia, kita lebih tenang ngasih itu supaya tidak langsung jadi sangat intens. Terus kapan Pak saya boleh lebih dekat? Kalau ibu kalian sudah menyetujui. Jadi kalau kalian ternyata ada yang mendekati, ceritakan pada ibu. Oke? Kalau ibu saya sudah wafat Pak, ya ceritakan dalam doa kalian kepada ibu. Nggak apa-apa ya Allah, saya mau ngobrol sama ibu ya Allah ya. Terus Bu atau Ma, kalau ibu kalian sudah wafat. Tapi kalau ibu kalian masih hidup, ceritakanlah kepada ibu. Demikian pula kalau yang perempuan ya, kalau kalian sudah ditaksir oleh laki-laki, ceritakan pada ibu. Tapi zaman sekarang ternyata godaannya nggak cuma itu. Ada laki-laki yang naksir laki-laki, perempuan naksir perempuan. Naudzubillah min zalik. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Itu kaum Nabi Lot. Naudzubillah min zalik. Juga perlu diwaspadai kalau ada laki-laki intens Mas. Jadi kamu nggak boleh hanya waspadai perempuan. Tapi laki-laki yang intens ngasih hadiah itu juga harus hati-hati. Astagfirullahaladzim. Sekarang itu saya udah pusing kalau sebagai psikolog ini kalau ketemu kayak gini. Ternyata yang intens itu nggak cuma jenis kelaminnya beda. Sama ada yang intens itu perlu juga hati-hati. Kalau dia kayaknya udah intens, tolong kalian aja asap aja. Ini maksudnya apa? Tanyain aja maksudnya apa? Maksudnya apa? Tolong saya, tapi ya jangan marah-marah. Maksudnya, oh ini cuma kok saya menghormati ya. Udah kalau menghormati clear. Tapi jangan sampai ada hubungannya lebih intens yang mengarah ke naudzubillah min zalik homoseksuality. Itu nggak boleh. Jelas nggak boleh, dilarang. Dan itu akan menyebabkan bermasalah. Nanti menyebabkan tadi judul tadi jadi muncul lagi nanti kalau itu terjadi. Jadi yang diwaspadai tidak hanya dari jenis kelamin sama. Intinya diterima, dicek recordnya. Nah, sampaikan kalau kalian cocok, sampaikan pada ibu ya, bapak kayaknya enggak deh. Nanti kalau misalnya ada yang dekat dengan bapak boleh lah gitu. Tapi umumnya ceritakan pada ibu. Kalau ibu oke. Lanjut. Kalau ibu nggak oke, tanyakan ibu kenapa nggak oke, kan? Ditanyain sampai ibu kita jadi nyaman. Pak kalau kos ya bisa diberitahukan lewat sosmed. Saya kira demikian cukup jelas Mas. Oke. Saya kira ada pertanyaan ya. Tepuk tangan untuk Abi. Saya doakan kamu tetap bisa menjaga mengikuti Nabi Muhammad ya Bi. Terima kasih kepada Mas Abi yang telah bertanya dan makasih juga kepada Ustaz Sus yang memberikan jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari jemaah Ahmad Ustaz. Izin izin bertanya Ustaz, jika kita mengalami depresi atau mental down, apakah ada kaitannya dengan kita jauh dari Allah? Sedangkan kita tetap sholat dan lainnya. Ya betul. Jadi kalau kita tetap sholat tapi mengalami semacam depresi tadi, episode depresi terjadi ketika kita feelingnya negatif. Jadi itu sudah pasca negative thinking. Jadi kalau kalian sudah sering menganggap segala sesuatu dari sisi negatifnya, memandangnya, hati-hati, itu akan mengarah ke depresi. Gantilah dengan yang positive thinking. Dosenku kok nggak menerima aku ya, dosenku nggak menerima, kok bisa ya dosenku. Nah, gantilah dengan positive thinking. Mungkin dosen kita ingin meminta kita supaya lebih sungguh-sungguh di dalam menemukan maksudnya. Temukanlah sisi positifnya, jangan sampai negative feeling. Negative feeling itu semuanya jadi perasaannya negatif terhadap hal itu masuk ke depresi. Meskipun kita sholat, iya. Sehingga memang yang pertama, kalau kita sudah sholat tapi mengalami ketidaknyamanan, lalu siapa yang menerima aku tadi, ucapan yang paling sering harus kita munculkan adalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dan saya ingin kembali ke jalanmu. Jalannya Allah itu adalah jalan pemaafan. Jalan ke Nabi adalah jalan pemaafan. Tadi mulailah dengan memaafkan tadi ayah, ibu, dosen, teman-teman, lingkungan. Kemudian, nah ini saya bertanya kepada kalian, kalau memaafkan dan istighfar itu masih merasakan ketidaknyamanan, bukalah Al-Quran.
Nah ini di Jawa ini ada yang namanya ajaran para sunan, salah satunya Sunan Bonang, diajarkan pada santrinya, sampai sekarang masih diajarkan di kampung-kampung dengan lagu, namanya lagunya Tombo Ati. Di zaman modern dimodifikasi dalam bahasa Indonesia oleh Opik, judulnya Obat Hati. Pernah mendengar lagu itu? Tombo Ati iku ono limang perkoro. Obat hati itu ada 5 macam. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah selama ini kita melakukan yang normal-normal saja, tapi kok tetap terasa tidak nyaman, istighfar. Setelah istighfar ternyata gak nyaman. Nah ini memang ada obat hati, itu ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang bertanya ini saya minta bukalah Al-Quran. Oke, yang bertanya ini bukalah Al-Quran di HP, boleh acak aja. Kemudian pilih satu ayat dari Al-Quran itu, baca terjemahannya, tuliskan terjemahannya untuk dibawa ke sini lagi. Gitu ya. Ini ceritanya bersambung ini kan, ini konsultasi. Baik, tapi untuk yang lain, oke, seandainya kalian tadi merasa apa tadi? Merasa galau, gitu kan ya. Obat hati yang diajarkan oleh Sunan Bonang itu yang pertama itu bacalah Al-Quran. Untuk yang lain gimana Pak? Saya sedang malas baca Pak. Kalau malas membaca Quran, hafalkan Al-Quran. Jangan apalagi membaca aja malas lagi hafal. Santai aja, Al-Quran yang sudah dihafal, apa ucapkan. Kalau saya misalnya ini sekarang saya ingin saya ucapkan Iqra, saya disuruh baca. Baca gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kalau kamu ingin mengetahui solusi dari galau itu, bacalah. Bacalah Pak tadi masalah dari yang bertanya tadi dan kalian semua. Yang kedua, membaca dengan nama Allah yang Maha, yang menciptakan kita semua. Iqra, bacalah lagi, warabbukal akram, yang mulia hanya Allah. Itu kalau saya. Kalau Mbaknya sedang saya beri PR ya Mbak, kamu tak beri PR ya Mbak, untuk buka ayat apa nanti disambungkan, kirimkan lagi jawabannya. Oke, saya akan minta tolong Mas yang kali depan saja. Mas, kalau kamu mau baca Quran enggak? Mau. Oke. Atau hafal aja ya, biar cepat ya. Hafal aja ya. Hafalanmu aja ya. Namamu siapa Mas? Zaki. Mas Zaki, saya minta tolong Mas Zaki. Ucapan satu ayat Al-Quran Mas Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya bersama kesulitan atau kegaulan tadi ada solusi. Nah itu. Jadi pahami? Jadi ketika kalian merasa galau, kemudian sudah sholat tapi kok masih galau, sudah zikir masih galau, yang diajarkan Sunan Bonang itu tadi misalnya inna ma'al usri yusra, itu dihayati artinya. Kemudian digunakan untuk mengatasi itu. Sesungguhnya bersama kegalauan ada kemudahan. Nah, yakin itu saja. Kemudahannya apa ya? Jadi setelah meyakini itu pasti Allah akan menunjukkan nyamannya. Dari mana? Dari alam. Nah, tugas kalian adalah menemukan jawaban dari bersama kesulitan. Enggak setelah bersama. Ma'a itu bersama. Sesungguhnya bersama kegalauan ada kegembiraan. Nah, selama ini kita hanya fokus pada kegalauan, maka harus kita ubah menjadi yang dibalik, bolehlah dibalik kesulitan ada kemudahan. Kalau Profesor Prezo malah mengatakan dibalik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Karena ayatnya diulang 2 kali kan. Jadi dibalik satu kesulitan pasti minimal ada 2 kemudahan. Tugas kalian menemukan 2 kemudahan itu dan yakini dijalani. Begitu ya. Oke, udah sampai belum jawabannya? Kalau jawaban dari Mas Zaki sudah benar juga kan? Sebenarnya jawaban kalian semua juga benar. Enak sekali kan? Jadi kalau kalian galau, oke saya cek acak aja yang sebelah kiri. Mas, nama Mas siapa Mas? Mas Rojul. Rojul itu laki-laki ya. Oke. Hafalkan satu ayat Mas. Walai tai asu. Janganlah kamu berputus asa. Kalau berputus asa kamu menjadi seperti tai asu. Kalau bahasa Jawa tai asu itu gak enak ya. Yai asu itu artinya berputus asa. Mirohilah dari rahmat Allah. Wala tai asu, janganlah tanya jadi kamu, janganlah kamu berputus asa. Pakai ayat itu ya, Mbak. Janganlah kamu berputus asa. Wala tai asu. Jadi semua hafalan kalian
adalah jawaban bagi semua kegalauan. Permasalahannya adalah maukah menjadikan hafalan itu sebagai tombo hati. Itu problemnya. Seharusnya begitu. Enaknya orang Islam itu begitu. Semakin banyak yang dihafalkan, sebenarnya semakin banyak solusi. Tapi kadang-kala semakin banyak dihafalkan malah semakin bingung karena banyak sekali solusinya kan. Kalau hafal 6.000 ayat, ya solusinya 6.000 ayat itu. Malah bingung Pak saking banyaknya. Itu godaan setan dari dalam diri. Dalam diri itu Ramadan itu pasti menggoda. Jadi jangan negatif thinking. Kalau sampai hafal 6.000 ayat, maka insya Allah solusinya banyak sekali. Bahkan hafalnya hanya 1 ayat tadi, ya itu jadi solusi. Kalau belum ada yang dihafal karena baru belajar Islam, bukalah Al-Quran. Sebagian besar orang-orang di dunia ini yang galau, sampai profesor, itu beliau kemudian ketika buka Al-Quran dan mau objektif melihat ayatnya itu, beliau dapat bimbingan. Begitu ya. Jadi apapun ayat yang dihafal itulah jawabannya. Tombok hati. Oke? Ya. Oh, udah banyak pertanyaan, banyak sekali itu. Jadi dibacain satu-satu. Jam. Oh ya, masih banyak waktu ya. Oke. Saat ini ada pertanyaan dari jamaah Ahmad. Ya. Izin membacakan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita memaafkan orang yang benar-benar membuat kita jengkel? Sehari bisa memaafkan, tetapi besoknya lagi seperti itu lagi membuat jengkel. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita sudah memaafkan, besoknya orang yang kita maafkan buat jengkel lagi, itu tandanya kita sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat tingkah laku kita kepada Allah. Dipahami? Jadi kalau sampai ada orang tingkah lakunya hari ini melakukan kezoliman pada kita, menyakiti kita, kita maafkan, dia minta maaf atau kadang-kadang dia nggak minta, umumnya minta maaf, besok lagi dia ngulang lagi, minta maaf lagi, besoknya lagi ngulang lagi, gitu kan? Itu caranya Allah untuk mengajari kita. Kalau orangnya adalah ya, saya, sikapmu kepadaku Allah juga seperti itu. Jadi itu cara paling mudah untuk mengajak kita. Oh, berarti saya masih ada tingkah laku yang kemarin sudah minta maaf kepada Allah, sudah minta ampun, hari ini saya ulangi lagi. Jadi pahami? Jadi cara paling mudah untuk memahami bahwa ada orang menyakiti kita, sudah kita maafkan, itu mengulangi lagi menyakiti kita, adalah karena tingkah laku kita kepada Allah seperti itu saat itu. Jadi Allah ingin mengingatkan pada kita bahwa tingkah laku padaku Allah itu juga seperti itu. Karena itu minta ampun padaku dengan sungguh-sungguh dan maafkanlah juga dia. Jadi kalau kita memaafkan orang itu, insya Allah Allah akan berikan pertolongan untuk kita lebih mudah bertobat secara sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya senang dengan Al-Quran tadi kan. Ayo sebelahnya Mas Zaki, Mas siapa? Ya, namanya? Andri. Mas Andri. Ucapkan satu ayat Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari Mas. Inna a'toina kal kausar. Ya. Jawabannya ini loh ya. Tombo hati. Hari ini saya hanya menggunakan satu saja. Tombo hati yang pertama dari 5 ya. Satu aja sudah cukup. Tombo hati hari ini adalah baca Quran atau menghafalkan Quran dan maknanya. Kalau kita sudah memaafkan dia, kemudian dia masih menyakiti lagi besoknya, dimaafkan lagi, nyakiti lagi, ingatlah menurut Mas Andri, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Allah sedang mengaruniakan kepadamu karunia yang sangat banyak. Satu orang menyakiti, tetapi banyak orang menyayangi. Nah, dilihatlah yang menyayangi, jangan fokus pada yang menyakiti tadi. Fokuslah pada yang menyayangi, pasti banyak. Yang kedua, Allah pasti menyayangimu ketika kamu disakiti oleh orang. Karena itu doakanlah dia kebaikan. Karena kalau kita mendoakan dia kebaikan, padahal dia tidak tahu, ada satu malaikat mendoakan kepada kita dengan doa yang sama. Walaka bimislin, walaka bimisli. Untukmu juga demikian, ya Allah. Kalau kalian mendoakan, ya Allah saya maafkan dia lagi, mudah-mudahan dia engkau berikan pertolongan terbaik dan kemudahan dalam hidupnya sehingga tidak menyakiti orang lain termasuk saya. Maka malaikat mendoakan pada kita dengan doa yang sama.
walaka bimislim, untukmu juga begitu. Ya Allah, kabulkanlah doa-Nya dan kabulkanlah doa kami untuk orang yang mendoakan tadi. Sebaliknya kalau kita marah lagi mendoakan keburukan, malaikat pun mendoakan walaka bimislim. Itu ternyata. Jadi kalau kita mendoakan keburukan pada orang karena dia barusan kita maafkan kemudian menyakiti kita lagi, terus kita wah barusan tidak maafkan, malah tambah kata-kata yang kasar itu kan, wah dasar dan seterusnya yang tidak nyaman, kemudian kita ucapkan, malaikat juga mendoakan pada dia dengan ucapan yang sama. Itu yang menyebabkan kita jadi tidak nyaman. Makasih Mas. Inna a'tainakal kautsar. Oke, lanjut. Kayaknya banyak soalnya. Kemudian ini ada pertanyaan dari jamaah Ikhwan. Oh Ikhwan juga sekarang suka nulis ya. Baiklah, nggak suka langsung, nggak ketahuan soalnya, anonim. Baiklah. Oke, monggo. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita untuk tidak tertular perilaku murung, sedih, marah dan hal-hal yang kurang baik lainnya. Tadi Ustaz menyampaikan hal seperti ini akan menular. Akan tetapi di satu sisi lain, kadang kita mempunyai sahabat yang menjadikan kita sebagai tempat curhatannya, sehingga kita menerima dan terkontaminasi. Karena sahabat kita cerita tentang kesedihannya, kemurungannya dan lain-lain. Terima kasih Ustaz. Ya betul. Ya betul. Kalau kalian sampai dicurhati teman, itu artinya kalian dianggap lebih baik dari dia. Bersyukurlah. Inna a'tainakal kautsar. Gitu. Jadi kalau kalian sampai dicurhati, itu artinya kalian dianggap punya energi yang lebih. Seperti saya kan, hari ini saya diminta dicurhati di sini, berarti kalian anggap saya ada kelebihannya, toh? Disyukuri saja. Baik, yang pertama itu disyukuri kalau ada teman yang curhat. Artinya Allah masih memberi kesempatan kita dipercaya. Tapi problemnya adalah, betul sekali. Jadi kalau saya mau ceritakan itu seperti charger, ya, charger. Tapi chargernya modelnya gini. Kita itu kan punya baterai di HP. Ada teman yang curhat, itu seperti dia itu ngecas ke HP kita. Jadi pahami? Dia mendapatkan energi dari HP kita, tapi energi kita kesedot. Jadi pahami? Situasi seperti itu. Memang kalau kalian habis mendengarkan curhat teman kalian itu bahagia, kalian sengsara. Kalian bisa bayangkan, kami yang psikolog kerjaannya itu. Jadi kami itu sering antar kami itu mengatakan kita ini sebenarnya psikolog. Bahasa Jawa ini. Bukan psikolog, tapi psikolog. Kita dengan senang hati karena pekerjaan kita kan membantu orang mendengarkan masalahnya, menjadi tong sampah. Tapi karena kita tong sampahnya mereka dibuang ke kita, tapi kita jadi dapat sampahnya semua. Jadi kita sendiri sangat berat. Tetapi sebelumnya pasti karena dipercaya. Nah, bagaimana caranya Pak biar tidak ketularan itu? Betul. Jadi kalau kita ini energinya berkurang karena dipakai untuk ngecas HP-nya teman kita itu, caranya adalah memohon pertolongan kepada yang maha pemberi energi. Gimana caranya? Ya sama, tombok hati, baca Quran dan maknanya. Sebelahnya Mas Rojul, Mas siapa ini? Oki. Mas Oki, hafalkan satu ayat Mas Oki. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya yang bertanya tadi ya, Ikhwan yang bertanya, jawabannya adalah fasholli li rabbika wanhar. Tepat sekali. Jadi kalau kalian itu habis dicurhati, jangan lupa sholat. Jadi pahami? Sholat itu ngecas energi. Jadi pahami? Nah, saya beritahukan untuk kalian nih. Kalau kalian itu dicurhati dan dia muslim, jangan pulang sebelum sholat berjamaah. Itu caranya. Paham? Misalnya gini, dia curhatnya itu habis sholat maghrib ya Pak. Ya jangan pulang sebelum isya. Ajak dia sholat isya berjamaah baru pulang.
Pak, kalau dia curhatnya jam 9 malam nunggu subuh itu kan lama sekali. Ya gini saja, kalau jam 9 malam sampai jam 10 malam tutuplah dengan sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat sunnah. Sunnah apa Pak? Sholat sunnah taubat. Gimana caranya Pak? Seperti sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah itu di sujud terakhir bacalah istighfar yang agak banyak. Kalau mau kuat 70 kali, kalau nggak kuat Pak 100 kali. Semakin nggak kuat Pak ya sekuatnya. Intinya mohon ampun pada Allah. Di sujud terakhir 2 rakaat minimal. Dan setelah itu baru pulang. Tutuplah dengan sholat. Fasolli lirobika. Jadi mohon pertolongan Allah agar Allah menolong teman kita sekaligus menolong kita. Jadi jawabannya adalah kalau teman curhat, usahakan habis dicurhat kalian sholat berjamaah. Itu cara paling mudah untuk mendapatkan charger dua-duanya. Diserahkan pada Allah. Jangan merasa kalian yang membantu teman kalian itu, tapi yang membantu kalian adalah Allah. Bagaimana caranya membantu pertolongan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang pertama kita bersabar menerima curhatnya. Yang kedua kita sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian kalau Pak asar ya Pak, asar kan nggak ada sholat sunnah habis asar. Ya makanya sampai maghrib gitu. Diajak aja sekalian buka ya, habis buka kita sholat bersama. Jadi kalau kalian dengarkan curhat, usahakan sampai sholat berjamaah. Ini tolong dibawa ke kehidupan kalian kalau besok menikah. Sholatlah berjamaah dengan istri, suami kalian dan keluarga kalian, atau berjamaahlah di masjid bersama-sama dengan keluarga. Maka semua masalah yang ingin dicurhatkan, belum sempat dicurhatkan sudah selesai. Begitu ya. Yang kedua, wanhar, yang berkorban, korban waktu, korban perasaan, gitu ya, didoakan. Tapi yang penting memang sholat. Makasih Mas, keren. Berikutnya. Terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari jamaah Ahmad. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika banyak yang beropini anak durhaka kepada orang tua, maka pertanyaan saya, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya. Hashtag 30 Maret for papahku. Apa itu? Hashtag 31. Oh, hashtag 30 Maret for papahku. Apa itu artinya? Mungkin ini curhatan dia. Oh iya. Yang itu saya kurang paham. Saya mohon maaf lahir batin, yang hashtagnya saya kurang paham ya. Apakah ada orang tua yang durhaka? Namanya bukan durhaka tapi toxic parent ya. Namanya toxic kalau salah ya. Istilahnya toxic ya. Apa toxic itu? Racun. Yang ada adalah orang tua yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan kepada Allah. Itu ada. Jadi besok kalau kalian pingin agar ditolong oleh Allah, jangan durhaka pada orang tua. Kalau orang tua kalian yang durhaka tadi, ya ada tadi, tapi bukan durhaka pada kalian, durhakanya kepada Allah dan orang tuanya. Maka kalian perlu memaafkan, gitu kan? Nah, yang kedua ini memang selain memaafkan, kalau kalian punya orang tua yang begini, doakan. Doanya gimana Pak? Mohonkan ampunan. Dan ayatnya di Quran surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidul qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalian pengen enggak menjadi orang yang dicintai oleh seluruh penghuni langit? Ya, semuanya pengen kan? Dan seluruh penghuni bumi, baik yang membenci kalian maupun yang menyukai kalian, semuanya menyayangi kalian. Siapa itu orangnya? Ada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang kedua, umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kalian, kita semua yang ingin meniru Nabi Muhammad SAW, yaitu ingin menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, yaitu sikapnya lemah lembut pada siapapun, khususnya pada kedua orang tua, meskipun orang tuanya toksik tadi kan, atau durhaka istilah kalian tadi. Durhakanya benar pada Allah. Dan berikutnya, kalau kita ikut marah, ikut kesal, ikut toksik, itu
masalah tidak akan pernah selesai. Jadi akan kita melanjutkan kepada anak kita akan jadi toksik tanpa kita sadari. Kalau kita tidak memaafkan toksiknya orang tua, nanti anak kalian juga akan merasakan toksiknya kalian. Mirip dengan ini loh, kalau kakak angkatan itu ngajari adik angkatannya dengan toksik, dengan perpeloncoan, nanti adik angkatannya juga akan melakukan hal yang sama kepada adik angkatan baru. Gitu terus itu sebenarnya lingkaran. Ini sama dengan kalau kita sebagai anak tidak memaafkan orang tua, nanti anak kita gantian akan merasakan kita jadi pengganti orang tua kepada cucunya orang tua kita itu. Cuma kita tanpa kita sadari. Karena Allah ingin mengingatkan janji kamu juga sama. Tapi kalau kita bisa putus itu kalau dengan memaafkan. Jadi kalau pengen tadi disayangi oleh penduduk langit dan bumi, lemah lembut, tidak kasar, tidak membalas toksiknya orang tua, caranya adalah wa'fu anhum, maafkanlah orang tua. Makanya tadi kan maafkan ayah dan ibu toh. Dan yang kedua selain memaafkan ternyata ada tambahan wastaghfir lahum, mintakan ampunan orang tua kepada Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua saya. Ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau warhamhuma kama rabbayana shighara kalau sudah banyak sudah menikah ya. Jadi mintakan ampunan. Ya Allah, ampunilah orang tua saya yang toksik. Pada yang bertanya tadi ya Allah, ampunilah orang tua saya yang istilah kalian itu durhaka. Ampunilah orang tua saya. Sudah saya maafkan dan mohonkan ampunan ya Allah. Terus mohonkan ampunan beliau pada Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua saya, Al-Fatihah. Ya Allah, ampunilah orang tua saya, Al-Fatihah. Gitu saja terus. Itu caranya kalau ketemu orang tua yang toksik. Nah, kalau sudah begitu baru ketemu orang tua. Saat ketemu orang tua, wasyawirhum fil amri, dalam berurusan dengan orang tua bermusyawarahlah. Kalau sudah bermusyawarah orang tua masih toksik, maafkan lagi, doakan lagi, mintakan ampunan orang tua lagi, bermusyawarah gitu terus. Kalau itu terus dilakukan, serahkan semua urusannya pada Allah. Allah mencintai hambanya yang menyerahkan tawakal pada Allah. Kalau sudah tadi yang memaafkan, memintakan ampunan dan bermusyawarah. Begitu kira-kira. Lupa, Tobati, ya Tobati. Mas, saya Mas. Ayat, sebutkan satu ayat Mas. Mas siapa namamu? Rehan. Mas Rehan, tolong hafalkan satu ayat Mas Rehan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang tua kalian toksik, bacalah Al-Fatihah, kemudian sampai ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu mohonkan pertolongan Allah agar Allah menunjukkan jalan lurus kepada kami, saya dan orang tua saya. Makasih Mas. Gitu? Ya. Ya, lanjut. Jadi terima kasih Ustaz. Ya, kemudian ada pertanyaan dari jamaah Ikhwan. Ngapunten badhe tanglet. Bagaimana pendapat jenengan tentang fenomena berikut? Seorang bos pernah mengomentari seorang karyawannya bahwa kinerjanya kurang bagus. Padahal karyawan tersebut merupakan pribadi yang sangat santun dibandingkan karyawan lainnya. Saya jadi berpikir, bagaimana agar orang yang santun dan terkesan lemah lembut bisa meningkatkan kinerja dan performanya sehingga selamat dari kemungkinan akan diremehkan orang lain. Demikian matur sembah nuwun. Sami-sami. Ya, kalau kita sebagai staf diremehkan oleh bos dan kita sudah lemah lembut, kelemah lembutan itu diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk biar mendapat dukungan dari bos. Itu namanya ujian keikhlasan. Jadi kalau dia sudah berusaha baik, lemah lembut. Tapi kalau yang dimaksud adalah dia lemah lembut doang tapi nggak perform, ya wajar. Jadi hidup itu gak cuma karena lemah lembut doang. Kalau memang harus tegas ya tegas. Kalau lemah lembut tidak boleh digunakan untuk menghindar dari tugas, gak bisa. Lemah lembut tapi gak mengerjakan tugas, lemah lembut tapi bolosan, ya sama aja memang. Lemah lembut tapi skripsi gak ditulis, gak dikumpulkan, ya sama aja, gak selesai-selesai kan. Jadi lemah lembut harus dikerjakan. Tapi kalau mengerjakan sudah lemah lembut kok tetap dikritik oleh bosnya sebagai tidak perform, maka itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kamu seharusnya mengerjakan kelemah lembutan itu fabima rahmatin minallahi lintalahum tadi, karena rahmat Allah untuk mendapatkan ridho Allah, lemah lembutnya itu bukan agar kita dapat banyak customer. Maka gitu toh, kan ada pelatihan namanya service excellence.
kita lemah lembut agar banyak customer. Di situ mungkin tidak sepenuhnya salah, tapi akan diuji oleh Allah ini, karena Allah merasa kok tidak untuk aku lemah lembutnya itu, tapi untuk kalian sendiri. Meskipun sebenarnya itu Allah nggak butuh, tapi seharusnya semua amal kalian yang baik itu, lemah lembut maupun senyum itu, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Bukti dari belum Allah meridhoi adalah atasannya memarahinya atau atasannya mengkritiknya. Itu tanda bahwa seharusnya si staf itu lemah lembut itu mendapatkan pengakuan dari Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari atasan. Kalau atasan menerima, alhamdulillah. Kalau atasan nggak menerima, saya tidak melakukannya untuk mendapatkan semata pujian dari atasan. Saya melakukannya untuk mendapatkan ridho Allah. Kira-kira begitu, okay? Jadi itu peringatan dari Allah bahwa seharusnya lemah lembutnya itu untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Itu namanya ujian keikhlasan. Sering bacalah surat Al-Ikhlas, gitu kan? Itu buat yang mudah. Tapi saya tetap harus menghormati forum. Mas Arif Afi Hilmi, hafalkan satu surat Mas Arif Hilmi. Itu satu surat panjang, satu ayat aja Mas Arif Hilmi. Ya, satu aja. Mas Afif Hilmi mengajarkan pada kita, kalau sudah lemah lembut tapi dikritik oleh atasan, ucapkanlah qul a'udzu birabbil falaq. Kalau yang ini ditambahi sampai selesai ya. Jadi aku berlindung pada Allah yang menciptakan waktu falak. Apa itu waktu falak? Waktu subuh. Nah, saya memberitahukan, memang salah satu rahasia, makasih Mas Afif. Salah satu rahasia kita kalau ingin tidak banyak dibenci orang lain adalah jaga waktu subuh. Di ceritanya begini, ceritanya nih, Nabi kan bersabda, setiap kita ini saat tidur, termasuk di bulan Ramadan ya, itu sebenarnya kalau di luar bulan Ramadan kita digoda oleh setan dari dalam diri kita maupun setan dari luar diri kita yang wujudnya alam dan jin. Tapi kalau di bulan Ramadan, godaannya murni dari dalam diri kita. Nah, saat kita tidur, setan dari dalam diri kita itu menggoda dengan tiga hal, tiga lapis, untuk tidak bangun sahur dan tidak sholat subuh. Jadi kalau bangun sahur terus tidak sholat subuh, kan ada atau gitu toh? Atau tidak bangun sahur dan tidak sholat subuh, alasannya karena tujuannya dini hari. Tapi sebenarnya itulah jawaban kenapa meskipun lemah lembut tetapi tetap dimarahi orang, karena waktu subuhnya tidak dijaga. Pentingnya waktu subuh karena bahkan sholat sunnah sebelum subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Itu sholat sunnah sebelum subuh aja. Kalau di Turki katanya malah semua orang Turki itu sebelum sholat subuh itu malah sholat sunnah dulu semuanya, kayak jadi di jamaah, kayak mirip-mirip wajib. Saking mereka menjaga subuhnya. Makanya orang Turki itu sering jarang dimarahi ya. Kalau dimarah balas marah mereka gitu. Karena menjaga sholat subuhnya seperti sholat Jumat katanya saya belum pernah ke sana. Baik, jadi caranya adalah jaga sholat subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang menciptakan waktu subuh itu Allah. Jagalah waktu itu. Kemudian gimana ceritanya Pak? Ya, tadi tiga ikatannya, tiga godaan. Yang pertama, kalau kita bangun saja, lepaslah satu ikatan, tapi masih ada dua ikatan. Siapa yang mengikat? Diri kita sendiri. Kalau bulan Ramadan, itu kalau di luar bulan Ramadan bersama setan-setan di luar diri lebih berat. Karena itu bangun di bulan Ramadan sebenarnya lebih ringan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kemudian apalagi harus tambah itu ya, sahur. Apalagi kalau ditambah piala Europe qualifier ya. Kan ada siaran bola itu setiap subuh sama kalau saya para pencari Tuhan ya. kembali ke fokus ini Pak. Ya. Kemudian yang kedua, sudah bangun tapi tidak wudu. Itu masih diikat. Untuk apa wudunya Pak? Ya untuk sholat subuh. Kemudian sudah bangun, sudah wudu tapi nggak sholat subuh. Ada nggak? Ya tetap ada, karena kita saking capeknya. Jadi kalau kita sudah bangun, sahur, wudu, sholat subuh, insya Allah sudah mengamalkan qul a'udzu birabbil falaq. Insya Allah, kalaupun kita nanti dimarahi atasan tidak semenyakitkan kalau kita meninggalkan sholat subuh. Karena gini, kalau sholat subuh sampai dilaksanakan, malaikat mendoakan, ya Allah, karena dia sudah lepas dari gangguanmu,
mudah-mudahan hari ini dia menjadi lebih semangat. Kalau tidak, malaikat nggak ada yang mendoakan. Itulah sebabnya tadi meskipun sudah lemah lembut masih dikritik oleh atasan. Udah selesai waktunya, Mas? Masih satu lagi nih, Pak. Oh, satu lagi. Yang terakhir Ya. dari jemaah Ahwat, izin bacanya Pak. Izin tanya Ustaz, bagaimana kita bisa memaafkan masa lalu yang masih membekas dan kadang men-trigger kita di masa sekarang? Terima kasih. Jadi selain memaafkan orang lain, ternyata kita masih punya PR memaafkan diri sendiri kita atau memaafkan masa lalu kita. Ya, itu betul. Masa lalu kita itu perlu kita maafkan. Pertanyaan caranya tadi ya. Caranya ya. Bagaimana caranya memaafkan masa lalu? Ya maafkan saja. Oh, sudah jadi masa lalu. Kayak kemarin ya. Oh, sudah jadi kemarin. Toh kita kembali ke masa kemarin juga nggak bisa kecuali kalau kita masuk time tunnel ya, lorong waktu. Kalau kita nggak masuk lorong waktu ya sudah, yang sudah berlalu, mendingan kita melihat. Nah, itu ada teori psikologi namanya here and now. Syukurilah yang ada di sini saat ini. Jadi kalau kita ingin memaafkan masa lalu, kata kuncinya bersyukur. Bersyukurlah pada yang bisa kita alami saat ini dan di sini. Misalnya apa? Alhamdulillah saat ini kita ada di ruang ber-AC sehingga meskipun kita lapar tapi tidak terlalu kelaparan, gitu kan? Alhamdulillah nanti insya Allah kita akan dapat buka puasa dari Muqtasidin, gitu kan ya? Disyukur aja. Syukurilah saat ini. Yang kemarin kita maafkan. Kenapa? Karena saya beritahukan pada kalian ini semua ya. Kalau kalian tidak bisa melupakan masa lalu, jangan ikut psikotes. Kemungkinan gagalnya besar. Nah, gitu aja deh. Karena psikolog itu salah satunya mendeteksi sesuatu yang belum dimaafkan di masa lalu. Akan keluar itu wujudnya dalam apa saja. Jadi kalau psikotes itu sebenarnya cuma motret saja. Saran saya, kalau kalian mau ikut psikotes, kalian harus sudah memaafkan masa lalu kalian. Nah, kalau gagal kemungkinan besar kalian masih belum bisa memaafkan masa lalu. Ya mana bisa maafkan masa lalu? Padahal saya barusan tes gagal Pak, nggak bisa saya maafkan Pak. Makanya maafkan, sudah maafkan, sudah fokus pada hari ini dan masa depan. Kalian pengen apa? Fokuslah pada itu. Yang masa lalu, kalau kalian merasa ada yang salah di masa lalu, maafkan. Kalau kalian ada yang merasa saya sudah melakukan kebaikan tapi nggak ada yang menerima, ikhlaskan. Nah itu, ada dua hal di masa lalu yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, untuk hal-hal yang tidak bisa kalian terima karena kalian disakiti atau kalian merasa terzolimi, maafkan. Termasuk oleh diri kalian. Tapi untuk hal-hal yang kalian sudah melakukan kebaikan tetapi hasilnya buruk, ikhlaskan. Nah, ada dua hal ya, maafkan dan ikhlaskan. Untuk hal yang tidak baik, maafkan. Untuk hal yang kalian nggak senang terhadap diri kalian, maafkan diri kalian. Untuk hal yang kalian sebenarnya senang tapi hasilnya buruk, ikhlaskan sebagai ibadah kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Paham? Jadi ada dua hal sebenarnya terkait dengan masa lalu tadi ya, yang nggak nyaman itu. Yang pertama, untuk hal masa lalu yang sebenarnya menyakitkan kita, maafkan. Tapi untuk hal masa lalu yang sebenarnya kita itu disakiti tapi tingkah laku untuk tingkah laku kita yang negatif, maafkan. Untuk tingkah laku kita yang positif tetapi gagal, ikhlaskan sebagai ibadah kepada Allah. Ada dua hal. Mungkin yang kemungkinan besar ini yang kedua ini deh. Masa lalunya belum bisa dimaafkan karena dia sudah melakukan kebaikan tapi nggak sukses seperti harapannya. Padahal sebenarnya Allah memberikan yang lebih baik di akhirat daripada yang kalau dia dapatkan di dunia. Karena tolong ikhlaskan. Ini yang paling susah ini, mengikhlaskan masa lalu yang sebenarnya tingkah laku kita sudah negatif, sudah positif, tapi kok nggak sukses-sukses juga. Itu harus diikhlaskan. Lakukan itu semua untuk mendapatkan balasan dari Allah. Jangan minta balasan dari selain Allah. Itu hanya membuat kita merasa tadi nggak bisa sukses. Oke. Belakangnya Mas Afif. Satu ayat Mas. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Keren sekali kan? Karunia Tuhan mana lagi yang akan kalian dustakan. Jadi kalau kita sudah melihat masa lalu, sudah lihatlah karunia Tuhan mana lagi yang akan kalian dustakan yang sedang kalian hadapi hari ini. Ucapkan itu ya. Kalau masih belum bisa memaafkan masa lalu, ucapkan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itulah tombol artinya. Saya kira demikian ya. Oke.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Sus yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian mungkin kita akhiri kajian sore pada hari ini, Bapak. Mungkin bisa ditutup. Doa dengan apa doa? Tutup aja. Oh ya. Tutup dengan doa mau makan ya. Ya baik, kita berdoa ya. Semoga Allah karuniakan pertolongan terbaik, keberkahan, usia yang panjang, sehat dalam ridho Allah, rezeki yang berkah melimpah dan cukup, syukur turah itu bisa untuk beribadah dan berzakat, bersedekah kepada seluruh orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara kita dan semua orang beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'alu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa sifaan min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau malaka sumtu wa bika amantu ala rizqika taqtu birahmatika ya arhamar rahimin. Tabarakallahu wa abdalatir ruku wa sabadal usri insyaallah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.